Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Dan ternyata banyak sekali perempuan yang memang tidak di-encourage untuk bermimpi, untuk berkarir, untuk berpendidikan tinggi. Jadi memang dari keluarganya itu memang udah treatmentnya tuh beda, anak cewek sama anak cowok. Di sekolahnya pun seperti itu gitu. Kalau anak yang ada nih, ini cerita real gitu. Di satu sekolah ini yang anak perempuannya itu nggak boleh sama sekali untuk ikut lomba. Kalau yang cowok boleh. Yang perempuan itu nggak boleh keluar sekolah, jadi sekolahnya asrama, nggak boleh keluar sekolah tanpa ada mahramnya gitu. Tapi yang cowok boleh. Jadi banyak. Kadang kita sering tidak sadar kalau perempuan masih banyak terbatas oleh standar gender. Padahal ketika diberikan kesempatan yang sama, perempuan akan menghasilkan hal-hal luar biasa. Maka di video ini kita akan ngobrol santai tentang gender dan pemberdayaan perempuan dan contohnya di lingkungan sekitar. Banyak orang yang masih bingung antara gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin itu biologis, tapi gender itu peran yang dibentuk masyarakat. Contohnya, perempuan itu harus lemah lembut dan laki-laki itu harus kuat. Padahal itu hanya konstruksi sosial. Dan masalah itu mulai muncul ketika konstruksi itu membatasi. Perempuan dianggap gak cocok memimpin, gak harus sekolah tinggi, atau harus di rumah aja. Padahal kemampuan itu bukan soal gender, tetapi soal kesempatan. Kalau kita lihat dari data, itu adalah fakta karena perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih sedikit, diskriminasi di tempat kerja, dan upah yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Di Indonesia sendiri, laporan Global Gender Gap menunjukkan bahwa sektor ekonomi dan kepemimpinan itu masih jelas. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa pimpinan yang dipimpin oleh perempuan itu lebih inklusif dan berdampak positif. Jadi masalahnya bukan perempuan tidak mampu, tapi lingkungannya yang belum mendukung. Pemberdayaan perempuan bukan hanya membela perempuan, tapi memberikan kesempatan, pilihan, dan akses untuk perempuan. Termasuk memberikan pendidikan dan mendorong mereka terlibat di ranah publik dan mendukung mereka bekerja dan memastikan mereka punya hak atas tubuh dan masa depan mereka sendiri. Tujuan akhirnya sederhana, perempuan bisa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri tanpa rasa takut, tanpa tertekan, dan tanpa dibatasi stereotip. Di sekitar kita banyak contoh pemberdayaan perempuan yang terlihat kecil tetapi efeknya sangat besar. Contohnya ketika perempuan membuka usaha rumahan. Atau komunitas yang mengajarkan perempuan cara mengelola keuangan, belajar teknologi, serta belajar skill seperti memasak, mendesain, dan UMKM. Ini bukan sekedar kegiatan, tetapi juga mendorong pintu kemandirian ekonomi. Dan jangan lupa, pemberdayaan bukan cuma tentang ekonomi. Pendidikan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan, dan dukungan mental health juga bagian penting. Karena perempuan berdaya harus kuat secara fisik, mental, dan sosial. Kalau masyarakat maju, pemberdayaan itu bukan suatu pilihan tetapi keharusan. Karena ketika perempuan mempunyai akses yang sama, mereka bukan hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga keluarga, komunitas, dan ekonomi negara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil seperti berhenti meremehkan perempuan, menghargai pilihan hidup mereka, dan mendukung mereka belajar dan bekerja. Perempuan berdaya bukan ancaman, tapi sumber kekuatan. Perempuan berdaya, masyarakat berubah. Terima kasih sudah menonton.